Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Suci Amelia, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai politik dan strategi nasional yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansah MPD, mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Menjelaskan mengenai politik dan strategi nasional. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari politik dan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politia adalah polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Sedangkan thea berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politikis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sedangkan secara umum, politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan hal-hal yang membicarakan yang berkaitan dengan politik itu sendiri yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan atau polisi, dan yang kelima distribusi atau alokasi sumber daya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik, yaitu yang pertama negara. Negara ini adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, keputusan. Keputusan ini adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima, pembagian dan alokasi sumber daya. Yang dimaksud adalah pembagian dan penjabatan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar. Adapun yang dimaksud politik dalam pengertian ini adalah kebijakan umum atau pengumpulan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Selanjutnya adalah pengertian dari strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
Menurut Karl von Clausewitz, pada tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Secara umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian yang saya jelaskan tadi dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yaitu merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung di dalam sistem manajemen nasional berlandaskan kepada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup ranah politik yang ada di dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Jadi intinya, suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama sesuai dengan kekuatan yang seimbang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, politik strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkatkan suprastrukturnya dan diatur oleh Presiden. Yang ketiga, visi dan misi Presidenlah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Yang keempat, sebelumnya, politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Dan yang terakhir, proses penyusunan politik strategi nasional kepada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi politik dan strategi nasional. Terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak, yang meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Kebijakan tingkat tinggi dilaksanakan oleh MPR. Serta dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti yang tercantum dalam pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk di dalamnya kewenangan Presiden sebagai kepala negara.
Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, dan piagam kepala negara. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah besar. Yang ketiga, tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintahan. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan. Dan yang terakhir, tingkat penentu kebijakan daerah. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerahnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi Poltranas. Aspek-aspek Poltranas yaitu yang pertama, politik dalam negeri. Politik dalam negeri yang diarahkan kepada masyarakat meninggikan dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Yang kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang ketiga, politik ekonomi. Politik ekonomi yang bersifat swasembada atau swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, politik ketahanan, keamanan, bersifat aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara, serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, hambatan, dan ancaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi Poltranas yaitu yang pertama, ideologi dan politik. Potensi ideologi dan politik dihimpun di dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat, serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaan. Yang kedua, ekonomi kesuburan, kekayaan alam maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali, bukan saja untuk mencukupi keperluan sendiri, tetapi juga dunia atau negara lain. Yang ketiga, sosial budaya. Kebinekaan dalam berbagai segi kehidupan bangsa merupakan kerawanan yang dipersatukan agar menjadi kekuatan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang lahir dalam kancah revolusi fisik Indonesia tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Yang pertama, tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pembangunan di segala bidang perlu dilakukan dengan berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional yang memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Selanjutnya adalah makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Tujuan dari pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk
untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah manajemen nasional. Manajemen nasional merupakan suatu sistem atau bisa juga disebut dengan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Baiklah, selanjutnya adalah visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua, terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi dari pembangunan nasional yaitu yang pertama, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yang kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu implementasi politik dan strategi nasional di berbagai bidang. Implementasi politik dan strategi nasional di berbagai bidang yaitu yang pertama di bidang hukum, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang terakhir di bidang politik. Yang pertama, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Implementasinya yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Yang kedua, implementasi politik dan strategi nasional di bidang ekonomi yaitu yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan berdasarkan kepada prinsip persaingan sehat. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Selanjutnya adalah implementasi yang ketiga, yaitu implementasi politik dan strategi nasional di bidang politik. Terdiri dari yang pertama, politik dalam negeri. Politik dalam negeri implementasinya yaitu memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu kepada kebinekaan Tunggal Ika dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi. Yang kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri implementasinya yaitu menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan kepada solidaritas antar negara yang berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Sekian dari penjelasan saya mengenai politik dan strategi nasional. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.